Halo guys, welcome back again to my channel. Jadi hari ini setelah sekian lama I'm not making any video about my day. Today I'm gonna share with you the insight of the negative impact of having talk with AI, which is there is no one's or there's not a lot of people consider about it, the negative impact of chatting with AI gitu guys. Jadi di sisi lain aku juga tetap mempertahankan habitku yaitu lari. Jadi aku tadi abis lari 2,4 kilo di stadion, tapi yang di bagian tengahnya guys, soalnya yang di bagian jalanannya itu dibuat latihan drum band karena kan Agustusan ya gitu. Jadi ya sepatuku kotor banget. But it's okay, and today I'm just want to be healthy. So I just bought this. Biasanya aku tuh beli yang jus alpukat, tapi today I just want to this jus apa nih, tebak wortel apa mangga? Jawabannya yang benar adalah mangga. Let's try. Ini aku less sugar alias aku bilang ke pedagangnya nggak pakai gula. Enak gue, sumpah. Rasanya itu tetap beda ya antara mangga yang di sasetan kayak pop es mangga sama mangga asli tuh beda guys. Kalau mangga ini tuh kayak ada asin-asin kecut-kecutnya gitu, enak. Okay, so back to the topic. Okay, today I just gonna talk about the negative impact of having talk with AI. Di saat banyak banget zaman sekarang ya yang kalau kita ngerasa kesepian itu kita using AI untuk jadi someone to talk. Sebenarnya nggak apa ya, cuman kalau berlebihan itu bisa jadi addicted atau sebuah penyakit kayak kecanduan AI itu. Karena kenapa guys? Karena AI itu nggak pernah menyalahkan kita, alias AI itu penjilat, atau di bukunya itu dia katakan bahwa AI itu adalah psychopathic alias bersifat menjilat. AI nggak pernah nyalahin kamu, AI selalu ngedukung kamu atas semua perkataan dan tindakan kamu, baik benar ataupun salah, pasti diberikan opini yang positif dari AI-nya. Karena AI bersifat psikopatik, emang dari saya tuh didesain kayak gitu guys. Jadi dampak negatif dari kita having communication with AI itu kita ngerasa jadi narsistik atau NPD, narcissistic personality disorder, dimana kita ngerasa always right alias always benar dan nggak mau disalahkan atas apapun atau atas hal yang terjadi. Dan itu kan tentunya berbeda ya sama having talk atau conversation with people, with a human, itu sangat different. Karena kan kalau kita having conversation with the people, kita jadi tahu perspektif orang lain yang mungkin berbeda dari kita. Enggak kita yang selalu dibenarkan oleh AI-nya. Kita yang selalu di agree atau always agreement gitu. Jadi itu dampak negatifnya. Terus ada juga kasus tentang AI di mana kasus itu tentang kalau nggak salah seorang pria yang berbicara atau meminta pendapat AI untuk suicide, ya kan, suicide. Tapi di situ kan kalau secara langsung kita ngobrol soal suicide kan tentu si AI kan nggak diproses untuk ngobrol hal yang cenderung berbahaya ya. Otomatis si pria itu mengubah bentuknya menjadi seolah-olah karangan cerita yang dimana dia membutuhkan opini AI untuk melengkapi ceritanya, padahal dia sendiri yang mau melakukan hal itu. Jadi si AI kan nggak tahu kalau itu mau dilakukan sama si pria. Tentu si AI yang bersifat psikopatik tadi menjilat ya akan selalu setuju sama hal yang dilakuin si pria itu gitu guys. Kemudian di buku Careless People itu buku tentang seorang individu yang dikelilingi oleh sekelompok manusia atau sekelompok orang yang namanya yes man. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya itu always saying yes, always setuju sama semua opininya, baik itu opini benar ataupun opini salah, sehingga dia jadi NPD, dampak negatifnya. Jadi ya gitu guys, meskipun kita itu
having loneliness, if we can really manage our loneliness, itu bisa berakibat ke dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Itu semua tergantung cara kita mengelola rasa kebosanan kita, guys. Kalau kita using AI for something like critical thinking, sharing opinion, not about something like curhat, karena kan AI itu beda sama manusia ya, guys. AI itu kan nggak punya rasa empati, nggak punya rasa perasaan seperti manusia. Kita kalau bertanya ataupun talking with AI kan cenderung selalu disetujui kan, selalu disetujui. Kita nggak bisa touch, nggak bisa lihat how they feel, how they behave, how they react, kan nggak bisa ya. We just talk in chatting or suara, voice note. Jadi kan tetap nggak bisa sama selayaknya manusia, tetap beda feelnya. Dan itu juga hal yang mengaruhi dampak negatif dari AI nanti. Dan kemungkinan yang terjadi kalau sekarang itu udah berubah dari chatting jadi voice note, kan nanti di kemudian hari bakal ada video call yang dimana AI nanti menyerupai manusia, dimana kita bisa melihat ekspresi yang nanti bakal lebih ke addicted kalau kita nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, dan ngebatasi diri kita atau kontrol diri kita terhadap penggunaan AI tadi, guys. Jadi itu sangatlah berbahaya ya kalau kita nggak punya self control terhadap penggunaan teknologi. Dan itu apalagi remaja jompo kayak kita, remaja jompo yang kesepian, yang butuh need someone to talk, itu pasti using a lot of AI to curhat about the day. Jadi ya sebenarnya nggak masalah, cuman ya jangan berlebihan dan jangan sampai addicted, karena kita tetap butuh manusia yang lain untuk komunikasi gitu, guys. Kemudian apa lagi, guys? Kemudian kalau loneliness kita kita manfaatkan untuk jadi yang positif, loneliness tadi kan kesepian tadi kan berubah menjadi rasa bosan. Nah, di saat kita rasa bosan kan kita biasanya memikirkan ide-ide yang nggak masuk pada saat kita nggak bosan. Jadi itu kita manfaatkan sebagai sebuah ide kreatif yang muncul saat kita bosan, kemudian kita tulis, write on our journal and adapt to behave, atau kita adaptasi dalam sebuah implementasi gitu. Itu di sisi lain dampak positif dari loneliness. Mungkin aku bakal buat video my perspective about it ya, guys, the next video. Jadi gitu, guys, intinya dari AI. Jadi AI itu bener-bener wow, bisa kita using for positive and bisa kita using for negative. And itu adalah dampak yang nggak terlihat ya, dampak yang nggak terlihat kalau kita nggak benar-benar consider atau mempertimbangkan dengan jeli bahwa hal itu emang berdampak negatif bagi kehidupan kita. Kita jadi lebih tertutup karena kita sering curhat ke AI, kemudian kita jadi nggak butuh orang lain untuk curhat sama kita karena kita ngerasa selalu divalidasi sama AI dan gitu, guys. Jadi ya tetap having conversation with a lot of people and learn about a new behavior of people, because tetap aja manusia itu nggak bisa digantikan sama AI kalau dari segi empathy, personal, and a lot of things gitu. Jadi ya mungkin itu sih, guys, insight of this book about. Ini sebenarnya bukan buku sih, cuman aku baru nonton seminar about the promise and the peril of AI companion gitu, guys. So bye bye. See you next video. Jangan lupa bersyukur, karena the more you grateful for your life, God will add it a lot. Maksudnya kayak semakin kamu bersyukur itu Tuhan bakal semakin ngasih banyak nikmat ke kehidupanmu. Dan I did it, guys. Really, I did it. Dan aku udah ngelakuinnya sejak 1 tahun terakhir ya, kalau nggak salah, atau 2 tahun terakhir itu. Dan semoga aja tetap istiqomah dan jangan lupa bersyukur, guys. Bye.